Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Cara Tuhan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai 25 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali." Tapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner di Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memisahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramu kah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.' Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawa, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatan itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya Tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya."
akan membalas kebenaran dan kesetiaan orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tangan. Tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anak Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempat. Ayat hafalan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan mereka pada hari ini ke dalam tangan. Tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat Kristus. Kata orang, kesempatan yang sama tidak pernah datang dua kali. Sebab itu, hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu. Mungkin itulah pikiran Abisai ketika melihat Daud tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk membunuh Saul. Ayat 8. Bukankah jika Saul wafat, jalan bagi Daud menjadi raja akan terbuka lebar? Dan Abisai itu saja akan menjadi orang penting karena membantu raja dalam hal itu. Namun, cara berpikir Daud berbeda dari Abisai dan kebanyakan orang yang cenderung memikirkan kepentingan sendiri. Daud lebih mementingkan untuk menghormati Tuhan dalam tindakannya, meski itu berarti melawan kesempatan yang ada di depan mata. Ayat 9. Saul memang telah membuat hidupnya susah, tapi ia telah diurapi Tuhan sebagai raja. Hanya Tuhan yang berhak mengangkat atau menurunkannya. Daud pun memilih untuk menantikan waktu dan cara Tuhan. Ia yakin akan tiba saatnya Saul menerima hukuman atas kejahatannya sesuai dengan keadilan Tuhan. Ayat 10. Atas hikmat Tuhan, tindakan dan perkataan Daud membuat Saul mengakui di hadapan tentaranya bahwa ia telah berlaku bodoh dan sesat. Ayat 21. Sahabat-sahabat Kristus, cara Tuhan melampaui pikiran manusia. Itulah kali terakhir Saul mengejar Daud. Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas oleh kelaliman orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dia punya cara yang lebih baik untuk menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita mau percaya dan taat mengikuti cara dan waktu Tuhan? Datanglah pada Tuhan, mohon hikmat, agar kita tidak terjerat dalam hikmat manusia. Selamat taat. Ingat, Tuhan punya cara dan waktu sendiri untuk menolong kita. Bersabar. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.